Di tengah menghangatnya suhu sosial politik nasional, Presiden Jokowi melakukan berbagai konsolidasi bertemu dengan berbagai tokoh dari latar belakang agama, politik, dan sosial untuk meneguhkan kembali kebinekaan dan persatuan Indonesia. Seluruh anak bangsa diminta untuk menanggalkan ego, kepentingan pribadi, serta golongan demi tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab itu adalah modal berharga untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan untuk membahas dialog bertema Rawat Keberagaman dan Persatuan, telah hadir di studio bersama kami Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Abdul Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga melalui sambungan telepon akan bergabung bersama kami pengamat politik Indonesia M. Kodari dan Zainud Tauhid, Wakil Ketua Umum MUI. Namun sebelum kita mulai dialog ini, pemirsa, kami akan sampaikan informasi berikut ini mengenai Presiden Joko Widodo yang meminta para guru untuk mengajarkan para muridnya mengenai keragaman Indonesia. Keberagaman Indonesia adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dengan baik. Joko Widodo menegaskan Indonesia berbeda dengan negara lain di dunia karena keberagaman yang begitu kompleks. Kan 516 kota dan kabupaten yang kita punyai. Inilah keberagaman yang harus disampaikan kepada anak didik kita. Bahwa kita semua ini adalah saudara. NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah saya minta kepada Bapak Ibu Guru, selalu sampaikan hal ini kepada anak didik kita. Agar kita semuanya bisa satu, bisa rukun di antara saudara-saudara kita. Kita memang berbeda-beda, beda kulit, beda rambut, beda mata. Semuanya memang beda. Presiden meminta para petinggi negara, tokoh masyarakat, partai politik untuk duduk bersama untuk membahas isu-isu yang kini berkembang di masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan agar isu-isu liar yang provokatif tidak berkembang menjadi tindakan anarkis. Di ruangan yang formal, mereka mesti duduk santai, hanya 2 sampai 3 orang dari mewakili dari setiap instansi ataupun pemerintahan ataupun tokoh masyarakat. Mereka duduk santai, nyeletuk. Mungkin ada yang kira-kira bukan yang pada saat pada saat lagi situasi resmi, biasanya kan otak agak-agak lancar tuh kalau lagi santai. Nah, biasanya kayak gitu lebih bagus. Jadi maksudnya duduk bersama ini nggak cuma saat ada kondisi tertentu, tapi bukan dibiasakan. Tapi kalau sumpahnya ada kondisi seperti ini, jangan dibuat lagi lebih kayak formal dan sangat kayak ada yang krisis banget gitu loh. Jadi harus memang yang lebih santai. Karena pada saat lebih santai, semua manusia kayaknya, semua orang pasti akan lebih lancar ke otak. Lebih dewasa mungkin ya, lebih legowo gitu kan. Kita pikirin deh masyarakat aja gitu, nggak usah pikirin kepentingan pribadi kalau bisa sih. Masyarakat itu kan senang kalau melihat pemimpinnya damai sebetulnya. Walaupun secara politik mereka susah damai karena masing-masing punya tujuan, punya kepentingan yang berbeda ya. Tapi ketika pimpinan-pimpinan mereka di atas itu terlihat damai, ketemu, ngobrol gitu, masyarakat sudah cukup senang kok. Dan itu sudah menjadi satu hal yang menyejukkan, walaupun mungkin tidak menyelesaikan akar permasalahan, tapi minimal itu menyejukkan keadaan, meredam emosi masyarakat, menstabilkan kondisi politik yang sekarang tadi mulai bergeser ke unsur sara. Itu bukan lagi pilkada ini bicaranya, tapi sudah ada etnis, ada agama, dan ada perpecahan di bawah. Baik, kita mulai dialog kita dengan Pak Abdul Mukti di studio. Ya, menurut Anda dengan adanya polarisasi yang menguat saat ini dikhawatirkan muncul bibit-bibit perpecahan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa? Ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dari jalur kebijakan, dan yang kedua dari jalur kebudayaan. Apa itu maksudnya kebijakan itu artinya bahwa kita selama ini sudah memiliki perangkat konstitusi yang memang secara tekstual menjamin adanya kebinekaan, baik menyangkut kebinekaan budaya, kebinekaan agama, suku, budaya, dan sebagainya.
Tetapi itu perlu diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung keterlaksanaan dari perangkat-perangkat konstitusional yang sudah kita miliki. Ini jalur yang pertama yang menurut saya sangat penting. Yang kedua adalah lewat jalur kebudayaan, itu jalur sosial yang dikembangkan, bagaimana agar masyarakat ini secara alamiah itu terbiasa dengan kebinekaan dan kemudian bisa menerima kebinekaan sebagai bagian dari kekayaan kita, sebagai bagian dari modal dan juga sebagai bagian dari aset bangsa Indonesia yang memang menjadi kuat, menjadi besar karena keberagaman dan juga karena kebinekaannya. Baik, saya tertarik dengan komentar Anda yang tadi mengatakan bahwa dari segi kebijakan perlu ditingkatkan.